Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Kali ini kita mau bahas tren berhemat untuk belanja yang lebih mindful. Beberapa minggu jelang tahun baru, ramai banget nih gerakan No Buy Challenge di media sosial. Tren ini viral karena mengajak masyarakat hidup lebih hemat di 2025 dengan mengurangi berbelanja barang non-esensial. No Buy Challenge 2025 mendorong individu fokus pada kebutuhan dasar yang benar-benar penting. Soalnya tahun ini meski pemerintah nggak memberlakukan PPN 12% ke kebutuhan pokok, masih ada potongan dan iuran yang naik dan kudu dibayar. Nah, salah tiganya adalah 1. Absen pajak. Absen dihitung sebesar 66% dari besaran pajak yang terutang. 2. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2025 bersama dengan penerapan sistem kelas rawat inap standar KRIS yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Ketiga, tarif air pam. Pam Jaya bakal menaikkan tarif air minum di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025. Nah, banyaknya pungutan tahun depan juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat lagi. Pas tanggal kembar kemarin nih 1/1, kalian ngecek gak sih ada promo apa aja? Karena yang Lea lihat nih, harga-harga dan promo kok kayak sama aja gitu ya sama hari biasa. Gak ada promo yang lumayan besar ketimbang tanggal kembar 12/12/2024 kemarin. Nah, kalau gitu, apakah kita perlu nih ikut tren No Buy Challenge yang digadang-gadang warga plus 62 sebagai protes kenaikan PPN 12% atau minimal efisiensi pengeluaran? Coba yuk kita simak dulu nih komen netizen plus 62. Yang pertama komentar @nouserxx. Resolusi 2025 mewujudkan keinginan orang tua, umroh, dapat jodoh yang baik sopan mapan, tercapai semua keinginan, good rekening, good attitude, dress well, jaga pola makan dan olahraga. Amin. Lanjut @nokturxx. Di platform sebelah lagi rame No Buy 2025 yang isinya hal-hal yang gak bakal dibeli atau rule spending. Misalnya, gak beli fashion item baru, ngopi di cafe only for meeting or work, subs aplikasi cuma boleh 1 dalam 1 periode. Lanjut komentar @widyatara_xx. Resolusi 2025 masih hidup, itu aja. Gue gak terlalu ngarep hal-hal yang lainnya. @carexx. Harapan hidup di 2025. Pertama, mulai ngirit dan gak beli sesuatu yang sekira gak butuh banget, apalagi PPN 12% coy. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama. @sakxx. Setelah gue kalkulasi secara asal, misu dan marah, tiap hari gue harus makan warteg agar tetap bisa beli dessert enak di weekend dalam menghadapi 2025 yang ngirit brutal. @arigato_xx. Tahun 2025 gue bakal kaya karena gue sudah memutuskan buat hidup ngirit dan menabung. Ketakutan gue terlalu besar untuk menyongsong 2025 hingga 5 tahun ke depan. @a_bongxx. Resolusi 2025, tetaplah bernafas. @eriselxx. Resolusi 2025, pingin banget keluar dari Bogor. Minimal menetap ke kota lain. Maksimal pingin ke Jepang biar bisa jadi anime. Stres. Yang terakhir komentar @aliulxx. 2025 tanpa resolusi gak apa-apa, asal tetap sehat dan sejahtera. Selamat tahun baru semua. No Buy Challenge jadi buzzword
di akhir tahun 2024 sebagai respon masyarakat karena banyaknya pungutan tahun 2025. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics dan Finance, INDEF, Esther Sri Astuti mengingatkan pemerintah akan resiko penurunan daya beli masyarakat sebelum pungutan berlaku. Gimana sih Mbak belakangan melihat dinamika soal PPN 12% ini kan yang banyak protes ya? Termasuk saya yang protes. Iya, yang terdampak lapisan masyarakat menengah dan atas ya. Kalau atas sih nggak usah dipikirin ya. Yang menengah ini, artinya akan ada kemungkinan penurunan jumlah kelas menengah lagi gitu. Nah kemarin kan udah turun tuh sekitar 9 jutaan gitu ya. Nah ini kalau ada kebijakan itu pasti akan lebih turun lagi sih Mbak, itu sih. Kira-kira dampak dari putusan Prabowo ini terhadap PPN seperti apa sih Mbak? Sudah pasti ini akan mempengaruhi dari sisi produsen itu akan menaikkan biaya produksi Mbak. Nah harga barangnya pasti juga akan lebih mahal dan itu dibebankan kepada konsumen. Nah, akibatnya konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Nah, dari sisi produsen karena permintaannya berkurang, maka omsetnya berkurang gitu kan. Artinya produsen nanti akan melakukan efisiensi kan. Nah, efisiensi itu ya bentuknya macam-macam ya. Yang kita khawatirkan kan kalau terjadi layoff tenaga kerja besar-besaran itu yang kita tidak harapkan. Kalau itu yang terjadi, maka akibatnya pertumbuhan ekonomi juga akan turun sih. Konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Itu sih Mbak. Nah, belum lagi nanti kebutuhan program-program dari Pak Prabowo yang lumayan fantastis dananya ya. Seperti RBG, ya, makan bergizi gratis. Kemudian belum lagi melanjutkan IKN gitu kan. Dan seterusnya itu yang kita khawatirkan. Tapi kondisi ekonomi kita tuh baik-baik aja nggak sih Mbak Esther? Ekonomi saat belum menaikkan PPN 12% saja kita mengalami deflasi ya 5 bulan berturut-turut dari Mei sampai September. Mungkin deflasinya lebih panjang dan lebih dalam itu. Kalau tidak ada gebrakan kebijakan yang luar biasa ya, yang bisa mengangkat ekonomi kita, itu sih Mbak. Oke, Mbak, ini kan belakangan ada tren gitu ya Mbak, no buy challenge gitu. Gimana ini pada nggak mau konsumtif gitu lah untuk barang-barang konsumsi ini mau ditahan dulu nih di 2025. Mungkin ngelihat tren ini seperti apa Mbak? Ya memang itu yang harus kita lakukan. Kalau pendapatan real turun karena ada kenaikan tarif, karena ada kenaikan UMP ya, yang inflasi. Nah, yang kita bisa lakukan yang ngerem konsumsi gitu. Karena kan nggak mungkin kita dapat duit gaji kita yang tadinya 1 juta jadi 2 juta dadakan kan. Jadi masyarakat memang harus melakukan ya pengaturan keuangan lagi gitu. Sehingga menghindari lebih besar pasak daripada tiang gitu Mbak. Oke. Nah kalau itu yang terjadi maka omsetnya dari perusahaan akan turun ya. Dan itu tadi mereka akan melakukan efisiensi. Bisa yang paling ekstrim layoff tenaga kerja besar-besaran itu yang kita tidak mau. Berarti kan ini bisa dikatakan terus dilakukan, berarti daya beli masyarakatnya juga akan semakin merosot lebih terpuruk gitu ya. Betul. Nah, betul. Oke. Nah, pemerintah kalau misalnya daya turunnya terus turun mesti gimana nih, Mbak? Ya harusnya sesuai dengan teori kebijakannya harus ekspansif gitu. Karena kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk dapat uang, bukan kebijakan kontraktif. Contohnya kebijakan kontraktif tuh ya kenaikan tarif pajak gitu, dikasih suku bunga tinggi, itu kebijakan kontraktif. Nah, kalau ingin lebih baik gitu kan, ekonominya tidak lesu terus seperti sekarang, maka ya tarif pajak dikurangi ya kan, terus kemudian tingkat suku bunga dikurangi gitu. Nah, ini malah sebaliknya, itu sih.
Oke, baik Mbak Esther, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sami-sami, Mbak. Eits, tapi nih hati-hati buat kalian yang mau ikut-ikutan berhemat dan no buy challenge 2025. Jangan sampai asal ikutan tapi nggak diukur terus akhirnya memaksakan diri. Soalnya menahan diri terlalu keras ujung-ujungnya juga nggak baik loh. Kita obrolin bareng nih Certified Financial Planner Aulia Akbar. Ini kan kita tahu ya PPN kan sudah dipastikan nih 2025 tahun ini itu udah fix naik 12% dan dari Pak Prabowo bilangnya cuman barang-barang mewah aja nih yang naik 12% PPN-nya gitu kan. Kalau kita ngelihat di media sosial juga ada tren no buy 2025 ya Mas ya, dimana kayak tren buat penghematan lah gitu untuk nggak belanja di 2025. 2025 kan juga ada pungutan-pungutan nih yang berlaku. Artinya kan kebutuhan juga bakal lebih meningkat nih. Ini mungkin gimana sih Mas semestinya kita tuh menyikapi 2025? Sebetulnya sih gini sih ya, terlepas dari adanya tren no buy segala macam itu juga populer di ini ya, di luar negeri juga populer ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan juga banyak tuh orang lagi kampanye lebih kepada kayak low buying gitu loh. Jadi kayak mungkin ya minimalis spending juga gitu ya. Bahkan ada yang not spending Januari, sampai kemarin ada yang review juga sampai 6 bulan tuh apa sih yang nggak bakal dia beli gitu. Sebenarnya bagaimana sih untuk kita mencermati hal ini? Sebenarnya sih ya spending atau nggak spending itu kan harusnya masyarakat yang tahu. Kita sendiri yang tahu gitu kemampuannya sampai mana gitu ya. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa itu pasti ada gitu. Bahkan sekarang sebelum PPN, informasi masalah PPN ini kan harga-harga juga udah pada naik ya di situ ya. Nah, dari dulu sebenarnya sih memang kita tidak pernah ada rumus khusus ya di financial planning juga mengenai pengeluaran yang ideal tuh berapa gitu. Karena sekarang bisa jadi si A biaya hidupnya 30% dari pendapatannya, si B 50%, bahkan ada yang sampai 70% juga. Di situ kita nggak bisa pukul rata itu semua gitu, tapi yang bisa kita rem sebetulnya adalah biaya keinginan. Bisa dibilang ya bukan kebutuhan pokok, bukan pengeluaran wajib juga gitu. Itu sih yang sebetulnya bisa kita kontrol ya. Cuman pada akhirnya kan ini yang justru kadang-kadang menurut saya sih sering kayak dijustifikasi gitu. Jadi seolah ini jadi kebutuhan gitu, terus yang lain masih bisa ngalah gitu demi yang ini, demi pengeluaran yang satu ini. Padahal keinginan itu justru suatu hal yang lebih baik di-sacrifice gitu kalau emang yang kita sendiri udah megap-megap gitu untuk urusan kebutuhan sama yang wajib di sana. Tapi balik lagi ya edukasinya juga mungkin kurang ya, dari kecil juga kita nggak pernah diajarin hal-hal yang seperti ini. Dan habis itu ya kita juga mungkin terbiasa apa-apa serba ini kali ya, serba ngoyo gitu ya, di rumah juga ngoyo gitu kan. Nah inilah sebabnya mungkin ada no buy challenge ini, di samping memang ada isu-isu makroekonomi juga gitu yang terjadi di 2025 ini. Bahkan nggak di 2025 aja ya, 2024 juga orang udah ngerasa susah cari kerja di situ kan. Orang udah banyak yang kena PHK, itu bahkan nggak di 2025. Nah memang ketika memasuki 2025, berarti kan 5 tahun setelah COVID ini kan ya, setelah tren PHK itu terjadi. Nah, kekhawatiran itu yang muncul, dan memang akhirnya mereka campaign untuk no buy challenge lah segala macam. Cuman silakan aja ikut gitu, asal kita tahu apa yang harus dipotong. Jadi jangan serba ikut-ikutan doang gitu, karena balik lagi pengeluaran orang, kebutuhan orang tuh beda-beda, nggak bisa disamakan. Tadi kan Mas bilang kalau kita mau mengefisiensikan pengeluaran ini berarti kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok gitu ya, yang mesti ditunda dulu gitu. Nah mungkin boleh nggak sih Mas lebih spesifik lagi, mungkin dikasih contoh kalau kita mau efisiensi pengeluaran, ini nih yang boleh dihemat, tapi yang bagian ini jangan dihemat gitu. Sebetulnya gini, kalau yang menurut saya kurang tidak perlu dikurangin itu ya yang menyangkut pada kayak sandang, pangan, papan, internet, itu udah hal yang nggak terbantahkan. Menurut saya sih di situ ya. Kalau kita kurangin apa jadinya gitu. Otomatis itu pasti ya sekarang gini, waktu itu kayak harga ayam aja tuh, ayam utuh itu kan masih bisa kayak kita beli 30.000 gitu ya. Nah sekarang
Kemarin terakhir sebelum tanggal 31 ya, tanggal 31 tuh ada diskon memang kita bisa beli 31. Nah, sebelumnya itu udah 1 kilonya itu aja udah sampai 38.000, ada yang 39.500 bahkan. Nah kalau kita kurangin gitu, sementara emang kita butuhnya gizi seimbang di situ, berarti kan kualitasnya yang hidup kita yang berkurang gitu. Terus kalau misalnya kayak sekarang ya listrik gitu lah, listrik, air gitu ya, itu juga kan otomatis juga akan ada inflasi juga di sana ya. Nah kalau emang kita kurangin di sana ya berarti kan mungkin dengan cara kita mengurangi pemakaian lah gitu ya. Bisa jadi hidupnya juga nggak nyaman. Nah lantas kalau kita ngelihat yang wajib, pengeluaran wajib ya, maksudnya yang harus dibayar gitu ya, kayak cicilan utang, pajak gitu. Masa ya kita kurangin itu gimana ceritanya gitu kan? Nggak mungkin kan berarti kan? Iya. Nggak bisa gitu, impossible. Kurangin silakan kurangin. Anda akan bayar penalti di kemudian hari. Kalau memang tidak bermasalah dengan yang seperti itu ya silakan. Cuman masalahnya adalah ya itu kan impossible. Nah sekarang yang bisa dikurangin tuh sebetulnya kalau saya bilang keinginan gitu ya. Kadang balik lagi ya Mbak. Orang bisa jadi memang yang bukan kebutuhan, bukan hal yang wajib, tapi keinginan gitu. Jadi apa yang kita mau, cuman masih bisa ditunda. Itu yang memang kalau bisa sebetulnya lebih kepada dibatasi sih. Jangan nggak usah no spend sama sekali gitu. Karena pada hakikatnya gitu, orang kalau kebanyakan dikekang juga gitu ya. Kebanyakan nggak boleh ini, no spend inti di sini. Nanti akan terjadi revenge spending. Itu bisa lebih parah. Dia kan akan merasa kena restrict gitu ya. Jadi ada restriction di hidupnya dia. Lu mau beli kayak gini, jangan lu kena no spend challenge kayak gitu. Jangan lu mau beli kayak gini, jangan lu no spend challenge. Padahal sebetulnya secara budget dia bisa gitu. Dia bisa dan dia layak gitu loh. Nah, di situ. Tapi di restrict terus lama-lama kan terkekang dia. Nah, someday ada ya kita hidup kan nggak selamanya enak gitu ya. Mungkin kita terbiasa di sini tiba-tiba kita lebih fuck up lagi gitu kan. Ada tekanan dari sana sini dan lain sebagainya. Nah dari restriction itu sendiri kita udah ditekan dari situ, kita kena tekanan lagi dari eksternal, meledaklah semua. Akhirnya saya mau menyenangkan diri saya dengan cara apapun. Saya beli sini, saya pergi ke sana sini segala macam sampai habis, sampai kebablasan. Itu sebetulnya memang kalau menurut saya self reward itu ya hal yang memang harus dilakukan gitu. Istirahat sejenak, belanja itu nggak mesti kita mesti restrict gitu. Cuman kita batasin aja sesuai kemampuan. Nah itu yang orang-orang lain mungkin belum menguasai tekniknya di situ sih Mbak. Oh oke. Berarti kalau kita istilahnya terlalu menahan diri untuk gak belanja, untuk nggak kayak hidupnya tuh nggak ada yang seneng gitu ya, cuman memenuhin kebutuhan pokok doang, itu malah nanti ujung-ujungnya pengeluarannya akan lebih besar gitu ya Mas ya, karena ada kayak dipendem gitu ya. Iya, sebetulnya ada juga yang namanya fenomena ini money dysmorphia sebetulnya. Nah itu yang orang jarang ada yang tahu. Tapi itu banyak yang ibaratnya ngeh juga ya. Money dysmorphia itu sebetulnya kondisi psikis gitu ya, gimana kita punya uang tapi kita nggak pernah cukup, kita takut kehilangan, kita takut ini segala macem kayak gitu. Terus kita ngelihat kok orang lebih, mungkin di media sosial orang bisa layak gitu ya, bisa lebih berhasil dari kita, lebih bisa jalan-jalan, tapi kita ngerasa kita belum cukup nih kayak gitu. Nah tapi ada juga faktor trauma kayak gitu. Nah akibatnya tuh kalau orang seperti itu ya, itu bisa perilaku yang menurut saya yang no spend segala macam ya, bisa jadi itu men-trigger itu money dysmorphia itu sih ya. Nah kalau itu terus-terusan ya bisa jadi apa akibatnya? Sebenarnya akibatnya ke jangka panjang ya. Jadi orang bisa jadi nggak menikmati hidup gitu, nggak bisa menikmati hidup di situ. Itu banyak orang seperti itu. Jadi mereka kaya miliaran gitu. Bahkan ada satu investor juga di Indonesia gitu yang lumayan terkenal. Dia ngaku begitu. Kekurangan saya cuma satu, saya nggak bisa nikmatin hidup. Kayak gitu. Jadi, nah itu kan juga maksudnya hakikat hidup sebagai manusia ya gimana gitu. Apakah kita emang harus seperti itu gitu ya. Kan nggak bisa juga. Ada orang yang sukanya emang jalan-jalan, ada orang sukanya nonton kayak gitu. Apakah itu benar-benar, kalau itu benar-benar hilang itu ya sebagai manusia gimana? Apakah kita cuma cari duit doang, invest doang gitu? Berarti kebutuhan untuk mungkin kalau ada orang-orang yang biasanya setahun itu ada jalan-jalan gitu Mas, pergi keluar kota, healing setahun misalnya 5 kali gitu biasanya, mungkin jangan dibikin total nggak liburan, tapi mungkin liburannya jadi 3 kali atau 4 kali, tapi tetap harus ada healing gitu ya, tetap balance ya. Iya bisa begitu, sama dibuat lebih berkualitas kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang tuh kita juga
nggak mementingkan kualitas gitu. Coba pentingkan aktivitas ini juga aktivitas yang berkualitas menurut saya. Kalau misalnya biasanya dia keluar kota, otomatis dia sering ke mana, misalnya ke Bali itu pasti ada nih satu kali nih setahun nih, terus habis itu ke mana, ke Surabaya atau enggak ke Gili apa kemana. Coba pertimbangkan cari yang lain juga gitu. Banyak dirubah sih kalau menurut saya. Jadi kita juga mesti selektif juga dalam hal hiburan gitu ya. Mungkin sering belanja nih gitu ya. Sering belanja, gonta-ganti gadget, coba belanja yang lain gitu yang memang lebih bermanfaat gitu. Karena kalau udah itu aja, itu menjadi hal yang biasa menurut saya, kita juga jadi nggak puas jadi gitu ya. Jadi nggak ada rasa satisfy juga gitu. Tapi ya itu menurut saya silahkan kontrol yang memang bisa dikontrol, yang keinginan, tapi coba rumuskan sebuah hal baru gitu untuk kalian melakukan self reward itu sendiri. Nah, Mas, mungkin dari sisi manajemen keuangannya gitu ya, dari sisi financial planner-nya, sebenarnya setiap mungkin mengawali tahun ini kita tuh mesti melakukan evaluasi nggak sih, Mas? Maksudnya kayak mulai berbenah soal keuangan, dan itu mestinya gimana tuh, Mas? Sebetulnya idealnya evaluasi itu ya ini ya 4 bulan sekali sih, idealnya begitu ya, per kuartal gitu, kalau nggak per semester gitu ya. Ada yang per bulan, cuman buat apa, capek-capek juga gitu ya. Pilih aja waktu yang tepat ya. Misalnya kayak sekarang nih udah mau lapor pajak nih, mestinya kemarin sih akhir tahun tanggal 31. Jadi kita sekalian nyatet tabungan ada berapa, ini ada berapa, kayak gitu kan. Jadi lebih enak untuk pelaporannya di bulan Maret kayak gitu. Nah, terus sekaligus kita evaluasi, ada yang tambah, ada yang berkurang atau stagnan gitu. Karena kalau memang berkurang, ya udah, maksudnya kita juga mesti bisa terima kondisi sebetulnya. Bukan, ya akan lebih penting gini sih. Kalau emang kondisi buruk tuh akan lebih penting bagi kita untuk mikir how-nya gitu, bagaimana gitu untuk kita bisa membalikan. Yang penting ada usaha di situ gitu, karena itu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan. Ya udah, terus cari terobosan. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya adalah cobalah untuk tambah penghasilan lah, ketimbang kita sibuk mikirin mana yang mesti dipotong. Saya malah nggak setuju kalau ibaratnya apalagi yang mesti dihemat, apalagi yang mesti ditambah. Jawabannya begitu lah. Ini kan mungkin ada beberapa orang yang melakukan efisiensi pengeluaran karena tren, tapi kan ada juga orang-orang yang kadang pengeluarannya itu lebih besar ketimbang pendapatan yang dia miliki gitu ya, sampai akhirnya maksain dengan pay later, pinjol mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya in general seberapa besar sih, Mas, manfaat dan pengaruh dari efisiensi pengeluaran terhadap kondisi keuangan kita? Sebetulnya gini, efisiensi pengeluaran, semakin pengeluarannya emang bisa terkontrol gitu ya, otomatis, dan tidak melebihi pemasukan, ya semakin sehat juga cash flow-nya dia gitu, dan semakin ada juga gitu uang yang bisa dialokasikan buat tabungan. Tapi jangankan untuk tabungan, Mbak, karena zaman sekarang jangankan untuk nabung dan investasi gitu, banyak juga orang yang nggak kepikiran buat di situ gitu, karena emang udah nggak cukup gitu, apalagi punya tanggungan banyak gitu ya. Nah, sebenarnya gini, fenomena pay later sama utang-utang ini ya, kayak payday loan lah, itu juga harus kita telusurin juga apa sih yang menjadi penyebabnya gitu, dan utang itu dipakai buat apa. Kalau memang pertama kali, kalau emang ternyata utang itu dipakai kayak buat hal-hal yang kayak cuma buat cicilan gadget lah, yang ibaratnya cuma nggak penting-penting banget gitu. Sekarang ganti gadget, toh kita ganti gadget yang harganya mungkin cuma 10% dari pendapatan kita juga bisa gitu ya. Beli bekas atau beli baru yang harga segitu dan masih bisa kepake. Dan kita juga nggak butuh fitur-fitur yang macam-macam. Ya itu kan juga sebetulnya sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk telekomunikasi ya. Cuma kadang-kadang kita beli yang 4 kali gaji kita lah, atau kayak gimana, dan memang nggak terlalu pakai juga. Nah itu perlu kita pikir-pikirin di situ ya. Unless memang ya emang duitnya ada, kita udah nabung jauh-jauh hari, ya nggak masalah gitu ya. Nah itu sebenarnya semakin kita bisa efisien dalam pengelolaan pengeluaran ini ya, semakin kita tahu kemana kebutuhan kita sehari-hari, akan lebih baik juga ke depannya di situ. Memang sih idealnya adalah kita bisa nabung ya kurang lebih 10% dari pendapatan gitu. Nah cuman instead of pusing dari kita mikir mana yang mesti di-cut, mendingan ditambah. Oke, terima kasih Mas Auli Akbar. Oke, sip. Di media sosial ada banyak nih perbincangan dan tren berhemat 2025. Resolusi apa nih yang paling banyak dibicarakan? Langsung kita tanya ke lead analis Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, sejauh ini perbincangan warganet soal 2025 apa nih yang mendominasi? Sejauh ini yang paling banyak
justru adalah refleksi selama setahun kemarin 2024 apa saja yang telah terjadi, jika ada capaian-capaiannya apa, jika ada yang belum selesainya apa. Itu sih yang paling banyak ya, jadi semacam kaleidoskop pribadi selama 2024 kemarin. Nah, kalau resolusi yang bermunculan tuh apa aja sih, Mas? Kalau dilihat ini sebenarnya bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kategori ya. Di ekonomi kebanyakan adalah 2024 yang belum tercapai itu ingin disempurnakan di 2025. Misalkan tentang tabungan gitu ya, lalu menghadapi situasi dunia, situasi Indonesia, PPN yang makin tinggi dan sebagainya, ini kayaknya harus punya investasi kayak gitu. Berhubungan juga dengan kenaikan kerja tapi juga kenaikan gaji, bisa melakukan saving dan begitu. Kalau soal keuangan nih Mas, ada nggak yang jadi target-target mungkin atau dorongan-dorongan challenge mungkin buat berhemat di 2025? Kalau challenge 2025 tentu saja itu masuk ya, dan kebanyakan ini dorong juga sama planner keuangan gitu ya, perencana keuangan gitu, didorong juga perbincangan itu seperti itu, cukup ramai dibicarakan. Rencana-rencananya termasuk keuangan adalah membangun bisnis sendiri. Ini cukup ramai juga, pengen punya bisnis, mungkin karena susah dapat kerja kali. Nah, kalau melihat perbincangan di medsos, rata-rata gimana sih memandang 2025? Optimisme dan pesimisme selalu keluar ya, dan berkaitan dengan 2025 ini kok kayaknya teman-teman kalau ngeliat tadi tuh yang dibicarakan topik-topik dan isu-isu yang diangkat, kok kayaknya ada semacam pesimisme 2025 ini akan lebih baik gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Lapangan pekerjaan itu kan jadi topik yang justru muncul tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya nggak ada orang ngomongin mencari pekerjaan. Orang ngomonginnya pekerjaan, pendapatan gajinya lebih naik, pekerjaannya juga makin baik kayak gitu. Di 2023, 2022 seperti itu. 2024 malah orang mencari pekerjaan untuk 2025. Saya kira pesimisme kelihatan lebih tinggi, rasa-rasanya kok lebih tinggi tahun ini dibanding tahun depan. Jadi tantangan besar ini buat Pak Prabowo pada sisi ekonomi, termasuk itu tuh tentang PPN juga kan ditolak banyak pihak itu dari berhari-hari yang lalu. Terima kasih Mas Nova. Ya, oke. Aktor Korea Selatan Im Si-won berdonasi untuk korban dan keluarga korban tragedi Jeju Air. Bintang Squid Game 2 tersebut menyatakan turut berduka dan simpati atas kecelakaan yang merenggut 179 nyawa. Tak hanya Im Si-won, pembawa acara olahraga Lee Na-yeon juga memberikan donasi untuk korban tragedi Jeju Air. Chef populer di Korea Selatan An Yu-song juga mendatangi Bandara Internasional Muan, lokasi tragedi Jeju Air. Dia memberikan makanan untuk keluarga korban. Selain itu, beberapa grup dan idol K-pop juga menunda aktivitas atau perilisan konten selama masa berkabung, yaitu V-BTS, IVE, Zero Base One, Seventeen, dan Stray Kids. Mahkamah Agung Venezuela menjatuhkan hukuman denda 10 juta US dollar atau setara 162 miliar rupiah ke aplikasi TikTok. Denda diberikan setelah 3 anak meninggal akibat mengikuti sebuah tantangan viral di platform berbagi video itu. TikTok dinilai gagal mengendalikan penyebaran tantangan viral berbahaya. Pengadilan Venezuela memberikan waktu 8 hari pembayaran denda kepada Komisi Komunikasi Nasional. Denda 10 juta US dollar tersebut bakal digunakan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Pada November 2024, Presiden Venezuela Nicolas Maduro sempat menyinggung tantangan viral yang menyebabkan anak meninggal setelah mengikuti tantangan menghirup zat beracun atau meminum obat tanpa tertidur. Juru bicara The New York Times, Daniel Roedes memastikan medianya menerapkan prinsip berita independen, yaitu berdasarkan fakta. Daniel mengaku The New York Times bakal aktif melakukan pembelaan terhadap tuntutan hukuman dari Justin Baldoni. Sebelumnya, Baldoni menggugat The New York Times sebesar 250 juta US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah karena memberitakan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami aktris Blake Lively. Penggugat menuduh The New York Times gagal menjaga integritas jurnalistik dan tidak memeriksa dugaan pelecehan seksual yang ditujukan kepada Baldoni. Sedangkan Roedes
menyebut artikel di medianya berdasarkan tinjauan ribuan halaman dokumen asli, termasuk pesan teks dan email yang dikutip secara akurat. The New York Times adalah media pertama yang memberitakan dugaan kekerasan seksual Justin Baldoni terhadap Blake Lively dengan artikel bertajuk "We Can Bury Anyone Inside a Hollywood Smear Machine". WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Hingar-bingar pesta pergantian tahun 2024 menuju 2025 meninggalkan tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta atau DLH Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, sampah tahun baru mencapai 132 ton. Angka ini lebih tinggi dari sampah tahun lalu yang mencapai 130 ton. Meski meningkat, Asep mengatakan tumpukan sampah pergantian tahun lebih sedikit ketimbang prediksi DLH Jakarta 150 ton. Salah satu faktor yang mengurangi berat sampah adalah tak adanya hujan di wilayah DKI Jakarta saat malam pergantian tahun kemarin. Di sisi lain, Asep berterima kasih atas usaha warga Jakarta mengurangi sampah, yaitu dengan membawa wadah makanan, minuman, dan membuang sampah pada tempatnya selama perayaan pergantian tahun. Masih dari Jakarta, Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR RI Hetifah Syaifudian mengingatkan pemerintah soal dampak positif dan negatif wacana libur sekolah 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Dampak positifnya, libur 1 bulan bisa memberikan ruang bagi siswa muslim fokus beribadah. Tapi Hetifah mengatakan, wacana ini juga bisa mengganggu kalender pendidikan Indonesia, khususnya target menyelesaikan kurikulum yang telah ditetapkan. Imbasnya, anak-anak akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Tak hanya dari sisi akademis, wacana libur 1 bulan Ramadan juga dianggap tidak adil bagi siswa non-muslim. Hetifah menilai, siswa non-muslim dirugikan karena tidak menjalankan ibadah seperti siswa muslim. Terakhir ke Bone, Sulawesi Selatan. Juru bicara Polres Bone, Rayendra Muhtar, menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus penembakan pengacara RSG 48 tahun saat malam tahun baru 2025. Korban ditembak di rumah istrinya di Desa Patukulimpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rayendra mengatakan, saat kejadian korban berada di ruang kerjanya dan hendak makan malam bersama keluarga dan rekannya pada 31 Desember 2024 malam. Kemudian terdengar suara letusan, korban terjatuh tergeletak berdarah. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun dinyatakan sudah meninggal dunia ketika sampai. Kakak korban mengatakan, sebelum peristiwa tersebut ada kendaraan roda 4 yang mencurigakan. Kendaraan itu berhenti di halaman rumah korban. Pengacara RSG dikenal kerap menangani perkara sengketa tanah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.